Halo semua, perkenalkan nama saya Nancy Borapadiani dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang listrik bolak-balik. Simak penjelasannya ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik, misalnya mesin cuci dan kipas angin. Pada kedua alat tersebut, listrik bolak-balik dimanfaatkan untuk memutar motor AC. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis dari rangkaian dalam rangkaian arus bolak-balik yaitu rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. 1. Tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, dan kapasitor. Analisis rangkaian listrik AC memerlukan pemahaman konsep tegangan dan arus listrik AC, serta hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik yaitu sebagai berikut. Untuk arus bolak-balik, I sama dengan I max sin omega T. Sedangkan untuk tegangan bolak-balik, V sama dengan V max sin omega T. Keterangannya bisa teman-teman lihat dari gambar yang sudah saya tampilkan. Besaran arus dan tegangan bolak-balik AC dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut osiloskop. Dari pengukuran menggunakan osiloskop akan dapat tampilan kurva arus dan tegangan bolak-balik yang berbentuk mirip dengan kurva atau grafik sinus. Perhatikan gambar grafik bolak-balik di bawah ini. Dari kurva di atas, terlihat tegangan dari puncak ke puncak atau VPP sama dengan 2 kali tegangan maksimum atau VM. Tegangan dan arus bolak-balik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu arus dan tegangan efektif. Yang kedua, arus dan tegangan rata-rata. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu. A. Arus dan tegangan efektif. Arus dan tegangan efektif adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor yang sama dengan suatu nilai arus dan tegangan searah. Jika tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter, ampermeter, atau multimeter, maka nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut sebenarnya adalah nilai efektifnya. Nilai efektif adalah nilai yang ditunjukkan oleh voltmeter atau ampermeter, sedangkan nilai maksimum adalah nilai yang ditunjukkan oleh osiloskop. Hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum yaitu sebagai berikut. V efektif sama dengan V max per akar 2. Sedangkan arus efektif sama dengan IF sama dengan I max per akar 2. Yang B, arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang menentukan jarak yang sama dalam waktu yang sama. Besar tegangan dan kuat arus rata-rata dirumuskan sebagai berikut. Untuk arus rata-rata, IR sama dengan 2IM per Pi sama dengan 0,637 IM. Sedangkan untuk tegangan rata-rata, VR sama dengan 2 VM per Pi sama dengan 0,637 VM. Yang kedua yaitu impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran dengan perbandingan antara tegangan dan arus bolak-balik. Impedansi terkait dengan sifat menghambat arus. Secara matematis, nilai impedansi dirumuskan sebagai berikut. Impedansi sama dengan tegangan dibagi arus. Impedansi sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu impedansi resistif atau resistor, yang kedua impedansi induktif atau induktor, dan yang ketiga impedansi kapasitif atau kapasitor.
Nah, yang A, impedansi resistif atau resistor, yaitu ketika tidak ada reaktansi pada arus searah alias fase 0. Persamaan impedansi pada resistor atau resistif sebagai berikut. ZR sama dengan IR per I sama dengan R. Sementara admintansi dari resistor sebagai berikut. YR sama dengan 1 per VR sama dengan 1 per R. Yang B, impedansi induktif atau induktor, yaitu ketika reaktansi induktif lebih besar dibandingkan dengan reaktansi kapasitif. Persamaan impedansi induktor sebagai berikut. ZL sama dengan J omega L. Besaran omega L sama dengan XL dinamakan reaktansi induktif, sehingga impedansi induktor dituliskan ZL sama dengan J XL. Untuk yang ketiga, impedansi kapasitif atau kapasitor. Impedansi kapasitif yaitu ketika reaktansi kapasitif lebih besar dibandingkan dengan reaktansi induktif. Persamaan impedansi kapasitif yaitu sebagai berikut. ZC pangkat min sama dengan 1 per J omega C, atau ZC sama dengan min J dikali 1 per omega C. Besaran 1 per omega C sama dengan XC dinamakan reaktansi kapasitif. Nilai impedansi kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut. ZC sama dengan min J dikali XC. Nah, sekarang kita masuk ke yang B, yaitu rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama, rangkaian murni dan kombinasi. A. Rangkaian resistif. Teman-teman bisa melihat grafik arus dan tegangan pada rangkaian resistif pada gambar di bawah ini. Dan yang di sampingnya itu merupakan gambar dari diagram fasor. Dari grafik di atas, dapat diketahui sudut fase sama dengan sudut fase tegangan yang terdapat pada gambar diagram fasornya. Jika sudut fase sama, diagram fasor akan tampak segaris. Untuk persamaan tegangan pada resistor yaitu VR sama dengan Vm sin omega T. Selanjutnya kita masuk ke yang B, yaitu rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif atau XL, yang dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan omega dikali L. Keterangannya bisa teman-teman lihat di sampingnya. Nah, teman-teman juga bisa melihat grafik arus dan tegangan pada rangkaian induktif. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum, begitupun sebaliknya. Pada rangkaian induktif juga berlaku persamaan-persamaan seperti bawah ini. Yang pertama, V sama dengan Vm dikali sin dalam kurung omega T ditambah pi per 2. Yang kedua yaitu Vm sama dengan XL dikali IM. Yang ketiga yaitu VL sama dengan XL dikali I. Keterangannya bisa teman-teman lihat di bawahnya. Dari persamaan V sama dengan Vm dikali sin dalam kurung omega T ditambah pi per 2 dan I sama dengan IM dikali sin omega T, kita dapatkan sudut fase arus sebesar omega T. Sedangkan sudut fase tegangan omega T ditambah pi per 2 sama dengan omega T ditambah 90 derajat. Dengan demikian, arus didahului tegangan sebesar 90 derajat. Diagram fasor untuk induktor seperti tampak pada gambar di bawah ini. C yaitu rangkaian kapasitif. Hambatan pada rangkaian kapasitif yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif atau XC dan dirumuskan sebagai berikut. XC sama dengan 1 per omega dikali C sama dengan 1 per 2 pi dikali FC. Teman-teman juga bisa melihat grafik arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif. Nah, dari grafik tersebut berlaku rumus-rumus seperti di bawah ini. V sama dengan Vm dikali sin dalam kurung omega T dikurang pi per 2,
Yang kedua, Vm sama dengan Xc dikali Im. Yang ketiga, Vc sama dengan Xc dikali I. Keterangannya bisa teman-teman lihat di bawahnya. Nah, dari penjelasan tersebut diketahui ternyata pada rangkaian kapasitor tegangan selalu tertinggal sebesar arus I. Penggambaran diagram fasor untuk kapasitor dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Yang D yaitu rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, berlaku persamaan berikut. Yang pertama, VR sama dengan I dikali R. Yang kedua, VL sama dengan I dikali XL. Yang ketiga yaitu V sama dengan akar VR kuadrat tambah VL kuadrat. Yang keempat, mutlak Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Yang kelima, tan V sama dengan VL per VR sama dengan XL per R. Yang keenam, V sama dengan IM Z sin dalam kurung omega T ditambah V. Yang ketujuh, VM sama dengan IM dikali Z. Keterangannya bisa teman-teman lihat di bawah persamaan tersebut. Nah, teman-teman juga bisa melihat grafik VR, VL, dan V dalam rangkaian seri RL. Nah, sekarang kita bisa juga melihat bentuk dari diagram fasor untuk rangkaian R dan L seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Untuk yang A terdapat persamaan yaitu V sama dengan akar VR kuadrat tambah VL kuadrat, sedangkan yang B terdapat persamaan yaitu mutlak Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke yang E, yaitu rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang terdapat pada gambar di bawah ini, berlaku rumus yaitu pertama, VR sama dengan I dikali R. Yang kedua, VC sama dengan I dikali XC. Yang ketiga, V sama dengan akar VR kuadrat tambah VC kuadrat. Yang keempat, mutlak Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Tan V sama dengan VC kuadrat sama per VR kuadrat. Tan V sama dengan VC per VR sama dengan XC per R. Yang keenam, V sama dengan IM Z dikali sin dalam kurung omega T ditambah V. Yang ketujuh, VM sama dengan IM dikali Z. Keterangannya bisa teman-teman lihat di bawahnya. Nah, teman-teman juga bisa melihat grafik VR, VC, dan V dalam rangkaian seri RC seperti gambar di bawah ini. Sedangkan diagram fasor untuk rangkaian R dan C sebagai berikut. Pada rangkaian yang pertama atau A, terdapat persamaan yaitu V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Sedangkan yang kedua yaitu yang B, terdapat persamaan yaitu mutlak Z sama dengan akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Rangkaian seri RLC. Apabila rangkaian RLC dan rangkaian seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik seperti tampak gambar di bawah ini, maka akan berlaku persamaan-persamaan seperti berikut. VR sama dengan I dikali R. Setelah itu VL sama dengan I dikali XL. Yang ketiga, VC sama dengan I dikali XC. Mutlak Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Setelah itu, V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Setelah itu, VR sama dengan VM dikali sin omega T. Setelah itu, VL sama dengan VM dikali sin omega T ditambah 90 derajat. Setelah itu, VC sama dengan VM dikali sin dikali omega T dikurang 90 derajat.
Keterangannya bisa teman-teman lihat di bawahnya. Sifat dari rangkaian seri RLC yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika XL lebih besar dari XC, sifat rangkaian induktif karena V positif. Yang kedua yaitu XC lebih besar dari XL, maka sifat rangkaian akan kapasitif karena V bernilai negatif. Yang ketiga, jika XL sama dengan XC fasenya sama, sifat rangkaian resistif dan terjadi resonansi. Diagram fasor dapat dijabarkan pada gambar di bawah ini. Pada gambar diagram fasor yang A terdapat persamaan, yaitu V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Sedangkan pada diagram fasor yang B terdapat persamaan, yaitu mutlak Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Kita masuk yang kedua, yaitu rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai Z sama dengan R. Besar reaktansi induktif dan kapasitif sama XL sama dengan XC. Impedansi total pada rangkaian pada rangkaian resonansi sebesar mutlak Z sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Sedangkan rumus besar frekuensi resonansi adalah Fr sama dengan 1/2pi dikali akar 1/LC. Sementara rumus frekuensi sudut rangkaian resonansi yaitu omega R sama dengan 2pi dikali Fr sama dengan 2pi dalam kurung 1/2 pi dikali akar 1/LC sama dengan akar 1/LC. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu P sama dengan V efektif dikali I efektif. Dengan keterangan P sama dengan daya semu, Vf sama dengan tegangan efektif, dan IF adalah arus efektif. Diagram fasornya dapat teman-teman lihat pada gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan diagram fasor tersebut, rumus daya rangkaian listrik bolak-balik dapat teman-teman lihat seperti gambar di bawah ini. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama yaitu tuning. Tuning adalah salah satu bagian dari sebuah radio yang berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara ini. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Yang B yaitu filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokirnya. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan filter pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Sedangkan filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung.
Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.